Ceritain kebenarannya. Kalau lu nggak terima dengan apa yang gue perbuat, lu juga harus ceritakan apa yang lu perbuat di luar batas di hidup gue selama 10 tahun. Gue nggak gampang struggle. Di luar sana yang bilang saya menyampaikan info atau ada info, saya tidak menyampaikan ke siapapun gitu. Tapi kalau Anda tanya dia datang ke rumah saya apa tidak, ya dia datang gitu. Jadi kalau mereka semua melakukan hate speech di sosial media dengan merugikan nama baik saya, menjatuhkan karir saya juga sudah sabar gitu. Saya tidak pernah membalas, saya tidak pernah menanggapi, tidak pernah. Saya selalu upload kesibukan saya, kerjaan saya, karir saya tidak pernah menanggapi hate speech yang mereka lakukan. Bella, Gary, Denny Sumargo, ibunya Denny Sumargo, saya rekam semua kok. Sampai ibunya bilang, ini semua terinspirasi dari papanya dia, saya melakukan hal ini. Nggak ada hubungannya papa saya. Papa saya nggak tahu kerjaan manajer, markup, apalah itu nggak tahu. Kenapa bawa papa saya? Papa saya nggak tahu apa-apa, papa saya sudah meninggal, sudah. Ini saya sudah dewasa, ke saya aja. Gitu. Jelek-jelekin saya di sosmed, saya juga tidak tahu. Bukan mainan saya seperti itu, menjatuhkan karir dia. Ada kasus kekerasan itu benar ada atau tidak? Kekerasan, pada tanya saat itu orang aja. Kalau di rumah nggak ada. Cuma kalau tadi saya bilang, dia ada sempat tidak ada itikat baik, ya sekarang dibalikin aja. Kalau mereka mau itikat baik sama saya, ngapain datang ke rumah saya ber-12 orang? Under pressure semua karyawan saya di dalam rumah. Saya tidak ada di rumah. Semua ada kok rekaman CCTV-nya. CCTV saya itu ada suaranya. Jadi apa yang mereka bicarakan dalam rumah saya itu semuanya terekam. Dan kalau bertamu disediakan oleh pembantu saya membukakan pintu, gembok pagar, ya under pressure yang datang 12 orang ya gimana dia nggak takut? Pasti dia takut, dia persilakan masuk. Kalau nunggu saya ya nunggu di bawah. Ngapain ke atas ruang privasi saya? Buka-buka pintu kamar saya, foto-fotoin tas saya, sepatu saya, masuk ke kamar tamu, ke kamar studio. Ngapain? Itu kan nggak boleh. Kalau mau nunggu aja di ruang tamu gitu. Jangan ke atas, itu semua ada, saya punya kok rekamannya gitu. Tapi apakah akan melaporkan kepada pihak berwajib terkait hal itu? Aku serahin ke lawyer aja. Cuma intinya untuk masalah Denny Sumargo, menurut saya sudah clear dan itu sudah ada pembicaraan tanggal 26 Agustus, Kamis jam 8 malam sampai malam banget, itu saya sudah selesai. Terus untuk yang Bella, ada outstanding yang belum terbayarkan oleh saya dan juga oleh pacarnya Giri Girianza belum bayar ke saya selama 2 tahun lebih senilai 254 juta. Dan Bella kerugian yang dibilang yang outstanding belum terbayarkan itu ada 100 lebih ya. Jadi intinya untuk ketiga talent ini sebelum melaporkan saya dan memberi kuasa hukum ke lawyernya, mereka itu sudah ganti kontak person saya kalau Bella sama Giri 3 bulan sebelum kasus itu terjadi, tidak bicara dulu sama saya. Jadi kalau ngomongin etikat baik bisnis bekerja antara manajer dan talent, itu jangan ngomong di hate speech di sosmed seakan-akan saya ini bodoh dan lain-lain. Anda aja juga tidak punya etikat baik dengan mengganti kontak person saya tanpa bilang dulu sama saya 3 bulan sebelum kasus ini. Terus Anda bilang sekarang saya ini manajer Anda. Saya aja udah nggak anggap Anda gitu, dengan mudah menghapus. Begitupun Denny Sumargo sebelum kasus ini sudah mengganti kontak person saya tanpa bilang dulu sama saya. Saya tahu semua dari klien yang telepon saya. Kenapa diganti kontak personnya? 10 tahun sama saya untuk mengganti kontak person, saya rasa nggak sulit ya untuk ngomong kayak oh ya gue udah nggak sama lo lagi nih, gue ganti kontak person, kan bisa, nggak perlu saya tahu dari orang lain. Makanya saya bilang saya datang ke rumahnya 26 Agustus menyelesaikan perkara ini dan bilang sama dia per tanggal 26 Agustus saya sudah tidak megang dia, saya sudah lepas. Sampai detik ini saya tadi bilang masalah pertama saya sudah selesaikan. Masalah kedua, hate speech yang mereka lakukan saya tidak pernah membalas, tidak pernah menanggapi. Ketiga, untuk yang masalah ganti kontak person apa segala macam, saya masih juga baik sama mereka. Setiap klien yang masih WhatsApp atau telepon saya untuk menanyakan rate
Bella, Gary, Denny Sumargo yang rate-nya sudah saya bikinkan gitu, yang mereka bilang jauh dari harga rate mereka asli, ya of course lah, nggak mungkin gue jualan dengan harga kalian. Sedangkan potongan yang gue dapat hak manajerialnya 20%. Kalau 2 juta, 5 juta, tega hati gue potongnya. Kan enggak. That's why saya harus jual di atas itu supaya dia nggak rugi, supaya dia dapat enak, saya juga enak gitu. Terus saya juga mau bilang sampai detik ini saya masih membalas kok semua klien itu dengan saya bilang, oh iya sudah nggak pegang lagi untuk Denny Sumargo, Gary Pirianza dan Bella Tanesia. Kalau mau lihat tuh di kotak person Instagramnya, itu kotak person yang baru. Oh gitu mbak, iya. Oh ya mereka nanya, saya nggak pernah juga ngejelasin ada apa gitu. Yang penting saya masih baik, saya tidak memotong rezekinya, saya tidak memutus rezekinya, saya tetap balas klien kotak pesan yang baru dan tidak menyebutkan nama dia. Ya udah, buat saya balik lagi, saya tidak mau preskon ini untuk menjatuhkan dia, tapi kalau dia mau mulai, dia yang ini yang dia inginkan, ya sudah, mau gimana? Karena saya harus mikirin orang-orang terdekat saya untuk saya bisa speak up seperti sekarang ini, karena 1 bulan ini saya sudah sabar, saya sudah terima semua gitu. Dan para netizen membuli saya selama sebulan lebih. Yang paling bikin saya sakit hati itu kalau mereka komen di foto papa saya dengan bilang kecewa, kasihan bapaknya, ternyata anaknya maling, ternyata anaknya pencuri, ternyata anaknya apa gitu. Saya nggak apa-apa gitu. Tapi janganlah lagi bawa almarhum papa saya gitu. Kalau lu lagi, lu ceritain kebenarannya. Kalau lu nggak terima dengan apa yang gue perbuat, lu juga harus ceritakan apa yang lu perbuat di luar batas di hidup gue selama 10 tahun. Gue nggak gampang struggle, dan untuk menjalani mental health gue juga nggak gampang dan. Jadi tolong yang fair lah kalau membentuk opini masyarakat gitu. Jadi saya harap untuk bulian-bulian netizen, kenapa saya nggak pernah nanggepin Facebooknya, karena saya nggak mau gitu. Saya nggak mau jatuhin karir orang. Dia pertama kali sudah membereskan berdua, tiba-tiba membawa lawyer, ya saya kan nggak mungkin ngadepin sendiri. Saya juga harus bawa lawyer gitu. Jadi ya sudah, menurut saya kalau Anda sudah bawa lawyer, saya juga bawa lawyer. Kalau mau ketemu ya between lawyer aja gitu. Udah nggak perlu saya harus komunikasi secara berdua, kan nggak perlu. Nah untuk talent lain yang bilang katanya merasa dirugikan, kebetulan hari ini talent saya juga ada yang hadir. Kalau kalian mau tanya-tanya seperti apa, jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.